Perkenalkan, nama saya Dion dari kelas 8 SMP 1 Atap 2 Palangkaraya. Saya ingin menceritakan cerita rakyat dari Jawa Tengah berjudul Timun Mas. Mbok Rondo hidup sebatang kara di sebuah desa di daerah Jawa. Sudah lama ia menginginkan anak. Ketika sedang melamun, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar hebat. Mbok Rondo terkejut. Muncullah sesosok raksasa menakutkan di hadapannya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Mbok Rondo, aku sanggup memberimu anak, tapi dengan syarat saat ia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya padaku untuk kusantap. Mbok Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, ia menyanggupinya. Raksasa itu lantas memberinya biji mentimun. Tanamlah kelak di dalam salah satu buah mentimun, akan kau temukan seorang anak, kata raksasa itu. Mbok Rondo segera menanam biji mentimun itu, dirawatnya siang malam. Tak berapa lama berbuahlah tanaman mentimun itu. Salah satunya menghasilkan buah timun besar berwarna keemasan. Ketika memetik dan membelahnya, nampak di dalamnya bayi mungil dan lucu. Betapa gembiranya hati Mbok Rondo. Bayi itu ia beri nama Timun Mas. Ia tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Mbok Rondo amat menyayanginya. Suatu hari datanglah raksasa menagih janji, aku tahu kedatanganmu untuk mengambil timun mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau ia kuberikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil, kata Mbok Rondo. Benar juga, baiklah 2 tahun lagi aku akan kemari. Kalau bohong, kau yang kusantap, ancam raksasa. Timun mas yang bersembunyi di kolong tempat tidur ketakutan setengah mati mendengar percakapan itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana bisa menyelamati timun mas. Datanglah ia ke seorang pertama yang memberinya 4 bungkusan kecil sebagai penangkal kejahatan. Raksasa bungkusan itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. 2 tahun kemudian raksasa itu datang lagi menagih janji Mbok Rondo. Cepat-cepat menyuruh Timun Mas lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang sambil menyerahkan bungkusan itu. Oh ho ho, walau lari ke ujung dunia sekalipun, kau pasti dapat ku tangkap, kata raksasa sambil mengejar Timun Mas. Karena terus berlari, Timun Mas kelelahan. Dalam keadaan terdesak, ia menyebar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang lebar dengan buah yang besar-besar. Dengan rakusannya, raksasa menambahkan buah itu lalu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Jarum berubah menjadi hutan bambu yang lebar. Raksasa dapat menerobos meskipun kakinya berdarah-darah bertusuk bambu. Raksasa kembali mengejarnya. Timun Mas melempar bungkusan ketiga berupa garam. Jadilah sebuah lautan. Raksasa itu ternyata mampu berenang. Bocah kurang ajar, awas kalau tertangkap, kutelan kau bulat-bulat. Raksasa itu semakin marah. Timun Mas segera melempar bungkusan terakhir berisi terasi ke tubuh raksasa. Tiba-tiba terasi berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu kepanasan dan mati tenggelam. Timun Mas selamat, akhirnya ia hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Pesan moral dari cerita Timun Mas adalah berani melawan kejahatan, percaya pada kekuatan diri sendiri, berbakti pada orang tua, sabar dan tabah dalam menghadapi masalah. Jangan mudah berjanji, waspada terhadap orang yang berniat jahat, percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Usaha, kerja keras, dan rasa percaya diri bisa menghadapi segala rintangan. Sekian cerita dari saya, terima kasih.